Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Herman yang bertanya bagaimana caranya membatalkan perjanjian yang di warmaking dengan alasan sekian lama tidak ada kepastian dan saya tidak ada mengambil uang sepeser pun dengan atau dari pihak kedua. Warmaking adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh notaris. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang warmaking, saya ingin menjelaskan bahwa tugas dari notaris itu tidak hanya melakukan warmaking, tapi juga melakukan legalisasi, dan juga warmaking. Nah, sebenarnya apa perbedaan dari tiga hal ini? Legalisir itu artinya bahwa adanya proses pencocokan fotokopi dokumen dengan dokumen aslinya. Notaris kemudian melakukan atau membubuhkan stempel notaris pada setiap lembar dokumen fotokopi yang sudah dicocokkan oleh notaris tersebut. Nanti di belakangnya kemudian ia akan menandatangani atau memberikan tanda tangan gitu ya dengan keterangan bahwa dokumen fotokopi tersebut sama dengan dokumen asli yang sudah diperlihatkan kepada si notaris tersebut. Sedangkan legalisasi itu adalah proses pengesahan tanda tangan di hadapan notaris. Jadi para pihak itu sudah membuat perjanjian terlebih dahulu, perjanjian di bawah tangan. Keduanya ini sudah sepakat melakukan atau membuat isi perjanjian tertentu. Jadi kedua belah pihak ini membuat isi perjanjian itu sendiri. Mereka menentukan isi perjanjiannya, klausul-klausulnya, kemudian mereka menutup perjanjian tersebut dan di bagian tanda tangannya itu mereka kosongkan. Mereka pergi menghadap ke notaris, baru kemudian notaris mengesahkan perjanjian tersebut dan menyaksikan kedua pihak ini melakukan tanda tangan. Itu namanya legalisasi. Jadi penandatanganannya itu wajib di hadapan notaris. Jadi mereka membuat perjanjian, mereka sepakat dengan perjanjiannya, kemudian mereka print perjanjian tersebut, mereka datang ke notaris, mereka melakukan tanda tangan di hadapan notaris dan notaris menyaksikannya. Nah, lalu apa perbedaannya dengan warmaking? Warmaking itu artinya bahwa perjanjian itu dibuat oleh para pihak kemudian menandatanganinya, dan setelah mereka menandatanganinya, mereka baru membawanya kepada notaris untuk notaris ini melakukan register di buku khusus yang dipunyai atau dimiliki oleh si notaris. Perbedaan yang mungkin mendalam itu adalah, atau yang mendasar itu adalah mengenai legalisasi dan juga warmaking. Jadi contoh yang paling sederhana adalah legalisasi itu pada saat kita membuat perjanjian, kita bisa membuatnya di tanggal, contohnya 20 Mei 2024. Dan kemudian di tanggal itu juga pada saat mereka ingin melakukan tanda tangan, mereka langsung pergi dan menghadap ke notaris. Untuk notaris kemudian menyaksikan pengesahan tersebut secara langsung. Jadi tanggalnya itu adalah tanggal yang memang sudah ditetapkan oleh para pihak dan juga sudah dijanjikan dengan notaris untuk notaris melakukan pengesahan. Perbedaannya dengan warmaking adalah notaris pada saat melakukan perjanjian itu atau pada saat ditandatanganinya perjanjian itu, notaris tidak ada di sana, tidak ada di tempat itu. Artinya kedua belah pihak ini melakukan perjanjian itu di tahun 2019. Nah, pada saat 2019 ini kan belum ada masalah atau mungkin tidak merasa ada urgensitasnya, sehingga mereka merasa di bawah tanda tangan di bawah tangan saja itu sudah cukup atau perjanjian itu sudah cukup. Tetapi kemudian di tahun 2020 atau 2021 kemudian mereka merasa bahwa ini kayaknya memang perlu adanya tanda tangan atau stempel dari notaris agar menguatkan perjanjian tersebut atau agar mereka merasa lebih tenang lah. Nah, pada saat mereka ingin pergi ke notaris, mereka tidak bisa melakukan legalisasi, tetapi disebut dengan warmaking. Artinya bahwa notaris ini kemudian melihat dokumennya dan kemudian dia mencatatkan di buku registernya. Warmaking ini juga diatur di dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris itu berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Jadi ini bukan hal yang ilegal gitu ya, tetapi ini juga diatur di dalam Undang-Undang Jabatan
notaris. Nah, war making sendiri itu bertujuan untuk akta bawah tangan yang kemudian sudah ditandatangani ini sebagai bentuk kesepakatan antara pihak yang telah diketahui oleh notaris, dimasukkannya akta tersebut ke dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Jadi itu seperti para pihak itu merasa lebih aman karena sudah didaftarkan atau sudah dibukukan di dalam buku notaris. Nah, pertanyaan selanjutnya kan adalah bagaimana caranya membatalkan perjanjian yang sudah di war making tersebut. Pada dasarnya, perjanjian yang ingin dibatalkan oleh para pihak atau salah satu pihak itu wajib dilakukan di pengadilan negeri. Terlepas dari itu perjanjian yang di war making atau itu perjanjian yang kemudian dilegalisasi atau itu perjanjian di bawah tangan atau menggunakan akta notaris, semua perjanjian itu pada dasarnya wajib dibatalkan di pengadilan negeri, kecuali ditentukan lain di dalam klausul perjanjian tersebut. Jadi biasanya di dalam klausul perjanjian tersebut ini kebanyakan developer properti gitu ya yang kemudian mengatur klausul tersebut, atau mungkin dalam perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian mengesampingkan proses pembatalan di pengadilan negeri dengan mengecualikan pasal 1266 dan 1267. Akan tetapi apabila memang tidak ada klausul itu, maka pasal 1266 dan pasal 1267 ini berlaku untuk seluruh perjanjian, yang mana pembatalan perjanjian itu tidak bisa dilakukan secara lisan oleh salah satu pihak, tetapi wajib untuk dilakukan di hadapan di pengadilan negeri. Nah, berbeda ketika para pihak ini kemudian setuju untuk melakukan pembatalan dan ada perjanjian pembatalan atas perjanjian lainnya gitu ya. Jadi ada kesepakatan untuk melakukan pembatalan atas perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Apabila memang kedua belah pihak ini setuju untuk melakukan pembatalan, maka tidak perlu lagi untuk mengajukan pembatalan di pengadilan negeri. Tetapi apabila memang tidak diatur atau kemudian tidak ada kesepakatan di dalam hal pembatalan tersebut, maka salah satu pihak yang ingin melakukan pembatalan wajib dilakukan di pengadilan negeri setempat. Kenapa? Karena biasanya di dalam perjanjian, seluruh perjanjian itu ditulis tentang pemilihan domisili hukum. Dan di sana dijelaskan bahwa apabila ada masalah maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi apabila memang secara kekeluargaan ini tidak tercapai atau tidak terwujud, maka mereka akan memilih domisili hukum di wilayah tertentu. Nah, apabila memang tidak ada juga ditulis di wilayah tertentu, maka si salah satu pihak yang keberatan ini harus mengajukan gugatan pembatalan ini di domisili lawan. Jadi contohnya kalau memang para pihak ini orang Surabaya dan Sidoarjo, dan yang pihak di Surabaya ini ingin membatalkan gugatan atau ingin membatalkan perjanjian tersebut, dia harus melakukan pembatalan di Sidoarjo tempat si tergugat ini berada. Nah, kenapa ya? Supaya memang masalah formal atau formil, syarat formilnya ini tidak kabur, sehingga nantinya tidak ada yang namanya gugatan ditolak atau tidak dapat diterima hanya karena masalah gugatan itu tidak diajukan ke tempat tinggal tergugat, padahal si penggugat atau si pihak yang ingin membatalkan ini mengetahui alamat tersebut. Nah, apa saja yang kemudian bisa menjadi pertimbangan agar perjanjian ini kemudian dikabulkan? Yang pertama, kalau memang alasan dari Pak Herman kan karena tidak ada kepastian, kemudian tidak mendapatkan atau tidak menerima uang dari pihak kedua. Nah, itu juga bisa menjadi alasan yang sangat tepat untuk kemudian membatalkan perjanjian tersebut. Karena memang jangka waktu yang ditentukan si pihak kedua ini tidak melakukan atau tidak memenuhi prestasinya, sehingga perjanjian itu kemudian batal demi hukum. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.